Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Saya Sebastianus Bagul, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Lempor Selatan. Kesempatan yang berbahagia ini saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya menyimpulkan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, sangatlah penting untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif tersebut, pendidik dapat menjalankan konsep-konsep inti pendekatan seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jenis-jenis motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai pendidik, hendaknya kita menerapkan posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Karena sebagai manajer, pendidik dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi, dan posisi sebagai manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri peserta didik. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Pendidik mampu menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Sebagai pendidik juga harus mampu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami, yang kemudian diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga murid menggeser identitas gagalnya ke identitas yang sukses. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, artinya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan guru akan bergeser dari pemikiran yang stimulus respon menjadi proaktif sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid tersebut. Selanjutnya, keterkaitan antar materi tentang budaya positif dan 3 modul sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Penerapan budaya positif di sekolah mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, sehingga murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan baik jika seorang guru mampu menerapkan nilai-nilai guru penggerak
yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif, serta menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid, serta sebagai penggerak komunitas praktisi. Setiap sekolah tentunya mendambakan suatu perubahan ke arah yang positif dengan menggerakkan budaya positif di sekolah. Dampak tersebut tertuang dalam rumusan visi pribadi guru penggerak yang berkorelasi dengan visi sekolah melalui prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif sesuai filosofi pendidikan pengajar Dewantara yang berpihak pada peserta didik serta tercapainya profil pelajar Pancasila. Pada bagian ini, saya merefleksikan pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada minggu ini, dan adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari konsep inti tersebut, saya memahami bahwa penerapan budaya positif di sekolah dimulai dari diri sendiri, berkolaborasi dengan rekan sejawat serta seluruh warga sekolah untuk bersama-sama memprakarsai budaya positif, sehingga akan terbentuk karakter peserta didik sesuai nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Hal yang menarik dan tak terduga adalah saya sering memberikan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi. Ternyata hal tersebut dapat merusak hubungan antar murid, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan berikutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari materi budaya positif yaitu mindset saya berubah dalam memerankan fungsi kontrol sebagai guru. Saya sering menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak. Materi budaya positif memberi suasana baru dalam diri saya agar saya harus melakukan pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan menempatkan posisi kontrol diri sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Saya menangani siswa yang mengolok temannya dalam kelas dan menangani siswa yang mencoret dinding kelas. Saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat damai dan bisa mengontrol diri dalam menempatkan diri sebagai pendidik dalam menyelesaikan setiap masalah peserta didik. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik yang saya rasakan adalah munculnya motivasi dalam diri yang kemudian terpancar pada peserta didik untuk menjalankan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol sebagai guru agar hendaknya menempatkan posisi kontrol diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya sering berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya saat itu adalah menyesal dan diliputi rasa bersalah karena sudah melukai perasaan murid tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar yang mereka miliki. Setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya berinteraksi dengan murid berdasarkan posisi kontrol sebagai manajer. Saya merasakan kedamaian dalam hati dan peserta didik merasa dihargai, sehingga timbul kesadaran dari dalam diri untuk berubah dari hal yang negatif ke hal yang positif. Perbedaannya yaitu sebelumnya saya merasa bersalah dan murid semakin menjauh dari saya karena takut diberi hukuman, tetapi setelah mempelajari modul ini, saya merasa ada komunikasi yang baik dan murid tidak minder lagi dengan saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekkannya?
Nah, sebelum mempelajari model budaya positif, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun saya hanya menanyakan stabilitas identitas, bahwa yang mereka lakukan pasti punya alasan. Saya tidak memahami upaya agar murid diberi tanggung jawab untuk menemukan solusi dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya bahwa selain menerapkan budaya positif di lingkup sekolah atau kelas, perlu berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar budaya positif diterapkan di lingkungan masyarakat sehingga kebiasaan positif menjadi norma kehidupan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan.